Selamat datang kembali di podcast Kolom Suara edisi spesial Ramadan. Halo Sobat Cebur semuanya. Apa kabarnya hari ini? Moga sehat-sehat selalu, puasanya masih lancar. Dan ya sore kali ini gue sangat amat dehidrasi banget. Jadi ya tadi siang gue beberapa kali ya jalan keluar rasa aus gitu. Lapar hampir enggak kerasa ya. Haus ini banget gila, kayak belum minum seharian full gue, kayak habis buka kemarin kayak nggak minum gitu, baru kerasanya sekarang. Aduh, tapi gue ya semoga aja masih kuat lah ya, harus kuat. Malu dong sama bocil-bocil yang masih main layangan di luar, masih main gak tahu tuh main sepeda-sepedahan di luar sore-sorean. Dan mereka puasa, bocil-bocil SMP atau SD gitu kan. Masa gue yang kayak gini tiba-tiba buka dong, wah gengsi gila gue. Jadi Sobat Cebur, seperti biasa ngabuburit kali ini ditemani oleh gue dengan tema-tema spesial Ramadan tentunya ya. Tapi sebelum arah ke sana, kita akan membacakan tweet-tweet lucu dulu dari para netizen budiman. Iya. Langsung saja mari kita bacakan tweet-tweet yang sangat amat ya mengocok perut. Ya moga-moga sih ya, karena ada yang cringe juga, ada yang memang benar-benar lucu. Nah ini jokes setiap tahunnya ada, cuman gua baru relate-nya sekarang, baru tahu sekarang jokesnya gitu ya. Cuma kata orang-orang ini udah tahu sebenarnya udah sering banget. Dari @Dina ya, siang-siang lihat kecoa jadi lapar kayak lihat kurma dong. Bener juga. Siang-siang lihat lagi lapar-laparnya nih, lagi keroncongan banget gitu ya. Lihat kecoa, apalagi kecoa kan kadang di piring gitu kan. Serasa kurma coy. Pengen kita mengunyah langsung dengan rasa manis-manis sepet gitu yang enak banget. Cuma kan itu kecoa ya. Jadi mata kita teralihkan, mata kita terhalusinasi gitu kan ya. Yang seharusnya kecoa malah kayak kurma. Oke Dina, selamat makan kecoa ya. Jadi nggak worth it lah ya, meskipun wah gue kegoda banget nih, kayaknya gue pengen makan deh. Tiba-tiba makannya kecoa. Waduh, sangat pengalaman yang sangat tidak diinginkan dong tentunya ya. Lanjut. Ini percakapan antara Ustadz ya dengan santrinya mungkin. Ini di WA cuman nggak ada namanya. Oke. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apa boleh saat berpuasa kita berkumur-kumur dengan kuah soto? Apa boleh saat berpuasa kita berkumur-kumur dengan kuah soto? Terus dijawab sama Ustadznya, Waalaikumsalam. Kita tidak diperbolehkan berkumur-kumur dengan segala sesuatu yang memiliki rasa. Apalagi rasa ingin memiliki. Ya. Aduh, counter attack dong. Jawabannya bener banget. Kita tidak diperbolehkan berkumur-kumur dengan segala sesuatu yang memiliki rasa. Berkumur dengan soto itu bukan berkumur dong. Hei Anda, santri dari mana Anda? Kalau kuah soto tidak mungkin hanya berkumur-kumur. Bisa jadi berkumur-kumur kan artinya kita menggoyangkan atau mutar-mutarkan si air terus dibuang lagi. Kalau soto rasanya meskipun dikumur-kumur akan ditelan kembali, gua yakin. Jadi nggak boleh tuh ya berkumur-kumur dengan mie kuah, berkumur-kumur dengan opor, berkumur-kumur dengan rendang gitu. Nggak ada rendang ya, apa ya, misalkan sup durian, sup ayam nggak boleh. Intinya memiliki rasa nggak boleh. Kalau air tawar biasa mungkin itu boleh ya, kalau kita habis mandi ataupun air wudhu. Nah dibales lagi nih, counter attack yang bagus nih, comebacknya. Apalagi rasa ingin memiliki. Waduh, ini parah. Masih ada set boy. Lanjut ya. Ini dari Twitter lagi, dari Coba Tebak. Waduh, namanya bener Coba Tebak ya, bukan gue nyuruh kalian coba tebak nama si punya Twitternya dong, enggak ya. Jadi dari akun si Coba Tebak, akan ada saatnya ketika es teh manis di siang hari lebih menggoda daripada senyuman doi.
Betul banget, ada gambarnya lagi teh manis yang aduh anjir gue juga kegoda. Yang ini gue setuju. Bukan kita tidak peduli sama ayang kita, bukan kita tidak sayang sama doi kita, cuman memang ketika siang hari, apalagi gue tadi habis ngomong aus-aus, melihat teh manis rasanya, aduh, tatapan atau pemandangan yang sangat indah sekali dari Gunung Everest, dari Gunung Semeru, bahkan dari ayang doi, seperti tersisihkan. Yang ini gue setuju. Oke, jadi itulah ya jokes-jokes dari para netizen yang budiman, yang kalau gue pilih yang paling lucu yang terakhir sih, yang ini, karena gue relate banget. Karena sekarang ini gue lagi aus, bener-bener aus. Mungkin kalian juga sobat cebur lagi pendengar lagi aus banget ya, karena memang kayaknya lagi cuacanya lagi musimnya kayak gini mungkin ya. Iya, sore kali ini kita akan membahas tentang pentingnya latihan berpuasa bagi anak-anak. Ingat ya, latihan ya, kita nggak boleh samaratakan para bocil untuk berpuasa seperti kita orang dewasa gitu. Jadi ya, yang pertama mungkin kita mengedukasi dulu apa itu puasa. Untuk anak yang di bawah 5 tahun diajak dulu puasa, ketika berbuka puasa itu seperti apa. Ya jelas. Apalagi anak yang udah SD ya terutama, atau anak yang udah TK. Bila perlu waktu sahur boleh dibangunin biar tahu dulu kegiatannya tanpa harus dia benar-benar berpuasa terlebih dahulu. Namun ketika sudah umur sekitar 8 tahun ke atas ya, 10 tahun atau 12 tahun, itu boleh diajarkan untuk benar-benar berpuasa menurut gue ya, karena gue juga merasakan hal itu ketika dikenalin semenjak SD. Jelas mulai berpuasa kelas 4 SD ya waktu gue ceritain itu. Jadi memang prosesnya harus dimulai sejak dini dulu. Kayaknya apapun ya, ibadah apapun kita diperkenalkan ketika di usia anak-anak. Meskipun belum disunat, meskipun masih bocil, alangkah baiknya gitu diperkenalkan dengan masjid terlebih dahulu. Ya, ketika orang tuanya ngaji, mereka ikut ngaji. Ada kok kayak sarung, peci, koko segala macamnya, baju muslimah yang buat bocil-bocil, yang buat anak kecil, balita, mungkin batita juga ada gitu kan. Jadi kelihatan cantik banget, malahan diperkenalkan agama sejak dini pula. Nah, berhubung ini pembahasan tentang puasa, tentu puasa juga dianjurkan untuk latihan beribadah berpuasa untuk anak-anak gitu. Dengan catatan harus benar-benar pengawasan dari orang tua ya. Karena berpuasa ini cukup yang ibadah yang benar-benar menguji energi, menguji emosi kita gitu kan. Minimal kalaupun dia tidak berpuasa menahan hawa nafsu kan, menahan lapar dari minum ataupun makan, lapar dan haus ya, dia minimal mungkin ya tidak jajan dulu, jajannya dikurangin, makannya dari rumah aja, kayak gitu dulu. Ayo ada puasa dulu ya, yang dulunya mungkin sering makan es krim, sekarang puasa dulu, makan es krimnya nanti aja ya, 3 hari sekali, seminggu sekali, boleh, untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita diajarkan itu juga salah satu termasuk puasa. Ketika memang sudah besar, boleh diajarkan bahwa berpuasa adalah salah satu wajib bagi umat muslim. Karena memang harus diajarkan sejak dini dulu. Rasanya kalau gue misalkan saat ini baru puasa, waduh, kayak gue gak kuat ya. Gue yakin karena hal apapun emang harus terbiasa dulu. Terpaksa, biasa dan terbiasa. Kurang lebih kayak gitu ya. Ayo dipaksa dulu ya. Gue waktu latihan waktu SD kan tidak langsung puasa full seharian, setengah hari dulu. Nah itu pun berlaku buat anak-anak SD nih, buat sobat cebur semuanya yang mungkin punya adik, punya ponakan atau punya anak, silakan diajarkan anak kalian untuk mengenal, bahkan berpuasa sejak dini dulu. Setelah teori-teorinya apa arti puasa tahu gitu kan, diajak tarawih dulu, diajak berbuka dulu, mereka punya gambaran. Oh, nanti juga teman-teman mereka
di lingkungan mereka banyak yang berpuasa, pasti mereka juga akan tertarik gitu kan, mulai untuk berpuasa. Nah, kekuatan anak-anak di usia dini, di usia muda banget gitu kan, tidak sama tentunya. Jangan dipaksakan. Karena ingin dapat pahala, mengajarkan mendidik anak dengan baik, memaksakan anak puasa umuran kelas 3, umuran kelas 4 supaya pulsarin, kayaknya itu kasihan banget. Jatuhnya takutnya nyiksa gitu. Itu nggak boleh. Kalau sholat ya udahlah 5 menit selesai gitu kan. Tapi kalau puasa berjam-jam, bocil, menahan haus dan lapar, itu ya kasihan banget. Minimal setengah hari dulu. Ya yang gua rasain itu. Kalau memang nggak kuat ya udahlah, dikasih aja. Udah makan ya udah deh, nggak apa-apa. Karena pembelajaran itu nggak harus hari atau tahun ini bener-bener bisa, kan nggak gitu juga. Yang terpenting prosesnya gitu kan. Nilai puasa itu sendiri ya boleh diajarin tuh, nggak harus cuman menahan lapar dan haus. Misalkan ada yang nggak boleh nangis ya kalau puasa ya, nanti batal. Minimal ada yang nggak apa-apa makan tapi jangan nangis seharian. Siapa tahu ya, jangan rewel sekalian gitu kan, seharian. Takutnya bisa jadi si anak nih kalau makan memang kuat tapi masih bisa nangis, masih rewel gitu kan. Coba dialihkan, nggak apa-apa dia makan, yang penting jangan nangis, jangan rewel gitu, puasanya diganti gitu kan. Karena ada anak-anak tuh yang nakal bandel banget gitu kan, gitu lah ya. Cuman tadi itu perlu banget pengawasan yang ekstra, karena khawatirnya gengsi antar teman ya, perkumpulan gitu, anak-anak SD akhirnya dipaksakan untuk sehari, bisa jadi pingsan. Wah, ini harus hati-hati. Gue punya cerita nih, ada di tetangga kampung gue pas zaman SMP gue dengernya, ada nih si anak ini karena ngerasa sering dipuji ketika puasa setengah hari. Anak bapak mah pinter, puasa setengah hari gitu. Ini ada kakak ya, si adenya kuat setengah hari, sedangkan si kakaknya belum kuat nih. Si ade duluan, umurnya cuma beda 1 tahun gitu. Itu kalau nggak salah kelas 3 atau kelas 4 SD lah. Akhirnya si kakak ngerasa cemburu gitu kan, ngelihat si ade-adenya dipuji setengah hari. Oh, dia harusnya yang lebih tinggi dong, gua harusnya sehari nih. Akhirnya dia memaksakan 1 hari untuk dia berpuasa. Bahkan setengah hari pun dia belum melaksanakan karena gagal, berhubung ngelihat si adenya dipuji. Entah itu mungkin dikasih hadiah juga ya, biar akhirnya si kakaknya cemburu. Akhirnya dia memutuskan untuk puasa full seharian. Akhirnya apa? Akhirnya si bocah itu pingsan. Orang tua yang kaget. Mereka ya tadi itu kan kekuatan si anak, apalagi umur segitu belum tentu kuat juga gitu untuk setengah hari. Mungkin waktu itu dia lagi kurang sehat badannya. Ya bisa jadi karena mungkin untuk imun kekuatan tubuhnya belum saatnya untuk kuat berpuasa. Akhirnya dipaksakan, akhirnya jatuh pingsan, malah badannya lemes gitu. Akhirnya ya orang tuanya sadar bahwa gak boleh banding-bandingkan. Mungkin waktu itu, si ade hebat, kakak kapan nih kalah sama ade. Mungkin ada hal yang kayak gitu ya, yang dilakukan orang tuanya, membanding-bandingkan si anaknya untuk ibadah yang mungkin seharusnya masih belum kewajibannya untuk si anak tersebut. Tapi ya karena daya tangkap anak ngerasa, kok gue dibedain ya, saya dibedain, si ade baru setengah hari dipujinya banget gitu. Kayaknya saya pengen full seharian biar dapat pujian juga, biar dapat hadiah juga. Namun akhirnya karena tidak kuat, karena belum waktunya, karena masih muda, masih belia gitu, akhirnya tidak kuat pingsan. Yang repot siapa? Yang repot keluarganya, orang tuanya. Jadi hati-hati nih orang tua. Mending ditanyain dulu, kalau ada bener-bener gak kuat, mending buka aja dulu karena masih latihan. Kecuali dianya sudah SMP kelas 3, sudah SMA, apalagi sudah kuliah, boleh tuh uang jajannya langsung di blacklist kalau tidak puasa. Ya ngapain gitu, gak ada alasan dong. Kalau dia bener-bener sehat ya, kecuali sakit deh, kecuali ada mudorot, ada pengecualian. Kalau memang ada
hal-hal yang urgent gitu kan, tidak memungkinkan dia berpuasa, oke lah. Tapi kalau normal, dia masih suka ngegame, dia masih suka nonton film, tapi dia tidak berpuasa, mungkin Anda boleh menjewer telinganya pakai gunting rumput. Jatuhnya digunting bukan dijewer dong. Boleh dipotong ya. Jajannya tuh nggak boleh sekalian dijajanin. Buat apa? Gitu ya, dia jajan terus tapi puasa tidak, ngapain? Sorry karena dia Kristen. Kita nggak ngomong orang-orang non muslim ini, khusus orang yang muslim saja. Ya itulah ya, buat para sobat cebur, melatih atau mendidik anak-anak di usia dini untuk ibadah apapun ya. Kayak misalkan bahkan di TK kan udah belajar manasik haji, meskipun waktunya sangat jauh nanti, bahkan ketika sudah tua pun belum tentu naik haji. Cuman yang namanya ibadah harus diperkenalkan sejak dini pula, supaya mereka kenal dengan agamanya, kenal dengan hubungan orang tua dengan Tuhannya, dengan agamanya. Karena ya anak-anak kecil itu melihat orang tuanya, melihat lingkungannya, dia belajar dari sana. Dia memahami, menyerap segala apa yang dia dapatkan di lingkungannya. Jadi kalau kalian mengajarkan hal-hal yang baik sejak dini, insya Allah akan terserap pula gitu kan. Cuman untuk yang berpuasa satu ini emang harus disclaimer bener-bener, karena ini ujiannya cukup berat. Bagi kita pun kadang suka ngeluh ya, duh panas banget nih, kayak gua tadi. Gak kuat banget nih, gerah banget segala macamnya. Apalagi untuk para bocil, para anak kecil harus ekstra. Namun tetap, satu sisi pembelajaran itu penting banget, satu sisi tetap menjaga kesehatan, menjaga kesiapan si anak-anak ini tidak boleh diabaikan gitu ya. Karena hal yang utama adalah ya kesehatan mereka juga. Nanti kalau udah umurnya udah pas, boleh deh, udah tahap untuk dimarahin, ya silahkan. Dijewer ya silahkan. Kalau umurnya sudah SMA, udah kuliah, tidak dikasih biaya UKT, biaya semester karena gak kuliah, ya silahkan, itu hak orang tua. Karena ya itulah ya kewajiban orang tua, mengingatkan anaknya untuk beribadah. Oke sobat cebur, mungkin itu aja. Ya mohon maaf karena pembawaannya seperti inilah ya gua. Tapi moga-moga itu bermanfaat buat teman semua. Ya gua jadi tambah dehidrasi. Tapi ya semoga ini menjadi nilai pahala karena kita saling mengingatkan akan kebaikan. Thank you teman-teman semuanya. Terima kasih. See you next time.